Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali sama Ibu Sri Eka Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Anak-anak, kita tetap belajar di kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menuliskan laporan hasil pengamatan wujud benda dalam bentuk bagan. Arti penting hidup sederhana, menentukan satuan berat yang sesuai. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Menuliskan laporan hasil pengamatan wujud benda dalam bentuk bagan. Kira-kira seperti apa ya teman-teman? Benda dan sifatnya. Berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat yang ada di sekitar kita, contoh tanah, batu, kayu, logam, dan buku. Setiap benda yang berwujud padat bentuknya selalu tetap. Benda cair, air, minyak, susu, dan kecap termasuk ke dalam benda cair. Benda cair mempunyai sifat sebagai berikut: mengikuti bentuk wadahnya, menekan ke segala arah, bergerak ke segala arah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Benda gas berbeda dengan benda padat dan cair. Gas sulit diamati, hanya gas tertentu yang dapat dilihat. Misalnya, asap kendaraan merupakan benda gas yang dapat dilihat. Udara dan asap merupakan benda yang tergolong benda gas. Jadi anak-anak ibu, benda itu dibagi menjadi 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda-benda itu memiliki sifat. Sifatnya udah Ibu Sri bilang tadi, semoga anak ibu paham dan mengerti. Selanjutnya, menuliskan laporan hasil pengamatan wujud benda dalam bentuk bagan. Sebuah laporan hasil pengamatan dapat disajikan dalam bentuk gambar. Selain itu, sebuah laporan pengamatan juga disajikan kembali dalam bentuk bagan. Bagan merupakan penyajian informasi berbentuk kerangka. Susunan kalimat di dalam bagan harus benar. Kata-kata yang dipilih harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Coba lengkapi. Anak ibu coba kerjakan di rumah. Kerjakan di kertas HVS atau folionya. Benda. Berdasarkan wujudnya, misal tadi berdasarkan wujudnya ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Sifatnya misalkan benda padat itu sifatnya misalkan tetap, benda cair sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, atau seperti adanya benda gas sesuai dengan bentuknya, misalkan ya bentuk wadahnya. Sekarang contohnya, misalkan benda padat ada meja, benda cair seperti minyak, benda gas seperti balon yang berisi udara. Tuh contohnya ya anak-anak. Selanjutnya, arti penting hidup sederhana. Anak-anak, apakah kita sudah hidup sederhana? Yuk kita lihat cerita di bawah ini. Sikap hidup sederhana merupakan pilihan gaya hidup yang baik. Hidup sederhana artinya hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Gaya hidup sederhana adalah cerminan dari sikap rendah hati, tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama. Orang yang hidup sederhana akan mendahulukan kepentingan, kebutuhan daripada keinginan. Dia lebih mendahulukan kebutuhan daripada keinginannya. Hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Nih contoh bapak ibu dan anaknya yang hidup sederhana mungkin ya. Perilaku hidup sehat.
perilaku hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang wajar, pantas, dan layak. Hidup sederhana biasanya didasari oleh sikap mental yang rendah hati, berjiwa sosial, dan tidak sombong. Oleh karena itu, orang yang hidup sederhana tidak berarti orang tersebut hidup miskin. Orang kaya pun dapat dikatakan hidup sederhana apabila ia berlaku tidak berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan serta dalam menggunakan miliknya. Ciri-ciri hidup sederhana antara lain: 1. Sikap, tingkah laku, dan tutur kata, perbuatan selalu menunjukkan wajar, kesahajaan, dan tidak berlebih-lebihan. 2. Dalam memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan lain-lain, menunjukkan kewajaran dan tidak berlebih-lebihan. 3. Tidak bersikap tinggi hati dan tidak pula meremehkan orang lain. 4. Menghargai dan tidak membeda-bedakan sesama. 5. Hidup wajar dan tidak memamerkan kekayaan. 6. Tidak boros dan memiliki tepa silira yang tinggi. 7. Memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi. 8. Bersikap hemat dan cermat. Keuntungan perilaku hidup sederhana di antara lain: hidup akan tenang, tidak iri oleh kekayaan orang lain, tidak rendah diri, tidak serakah atau rakus. Ini bapak ibunya mengajarkan hidup sederhana dan rajin menabung sejak kecil. 3. Menentukan satuan berat yang sesuai. Menentukan satuan berat yang sesuai. Sebelumnya, kita sudah mempelajari berbagai jenis timbangan, menggunakan kegunaannya, serta satuan berat yang digunakan masing-masing. Satuan berat yang biasanya kita gunakan sehari-hari antara lain kilogram, hektogram, dan gram, kuintal, dan ton. Perhatikan hubungan dari satuan-satuan berikut. 1 kilogram 10 hektogram. 10 hektogram 1000 gram. 1 kilogram 1000 gram. 1 hektogram 100 gram. 1 kuintal 100 kilo. 1 kuintal 1000 hektogram. 1 ton 10 kuintal. 1 ton 1000 kilogram. Tangga satuan, 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Setiap 1 tingkat turun dikalikan 10. Naik dia dibagi 10. Kilogram, hektogram sama dengan ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. 1 ton sama dengan 1000 kilogram nih, 1 ton. 1 ton ini 1000 kilo ya. 1 kuintal 100 kilogram. 1 kilogram 1000 gram. 1, 2, 3. Ada 3 jenjangnya turun berarti 1000. 1 kilogram 10 on. 1 kilogram 2 pon. 1 hektogram 1 on. 1 on 100 gram. 1 pon 5 pon. 1 pon 5 ons. Anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Dibaca lagi, ditonton lagi videonya sampai paham. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang ibu berikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walau masih pandemi. Jangan lupa subscribe, like, share.